minyak goreng kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mendistribusikan minyak goreng bersubsidi kepada warga. Penyaluran tidak melalui operasi pasar, tapi diantarkan langsung dari rumah ke rumah. bantuan minyak bersubsidi. Warga dan pengusaha UMKM yang mendapatkan minyak goreng bersubsidi telah didata oleh aparatur kelurahan. Minyak bersubsidi diprioritaskan bagi warga miskin. Untuk didistribusikan ke masyarakat. Tahap awal, Pemkot Bandar Lampung mendistribusikan 500 dus minyak goreng kemasan isi 1 liter untuk warga di 126 kelurahan. Minyak goreng dijual 12.500 per liter. Operasi pasar kita melalui door to door sesuai dengan arahan Ibu Bunda dimulai pada hari ini. Jadi untuk 20 kecamatan itu kita suplai 500 kartun per kecamatan, berarti 6.000 liter ya. Jadi harapan kita ini bisa untuk meringankan masyarakat dan terkait dengan kelangkaan minyak di Kota Bandar Lampung. 12 lingkungan. Penyaluran minyak goreng bersubsidi dari rumah ke rumah ini untuk menghindari kerumunan. Pemkot meminta masyarakat mengawasi pendistribusian minyak bersubsidi agar tidak terjadi kecurangan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Semoga masyarakat para Kenaikan harga daging sapi yang sudah berlangsung sepekan terakhir membuat para pedagang mengurangi jumlah penjualan. Sejak harganya naik, penjualan daging sapi juga menurun drastis. Seperti terpantau di Pasar Waihalim, Bandar Lampung pada Kamis pagi, pedagang kebanyakan mengurangi stok penjualan hingga hampir setengahnya. Itu pun menurut mereka kini lebih sering tidak habis terjual. Harga daging sapi Rp135.000 dari sebelumnya Rp105.000 per kilogramnya. Namun untuk pembeli dari pemilik usaha berbahan daging sapi dijual Rp120 sampai Rp125.000 per kilogram. Dibilangnya keberatan cuman ya kayak mana orang pengecer kan susah juga mau ngelawan juga. Kalau yang bos-bos mah ya mungkin iyalah kali termal merapat. Berapa persen sih Pak naiknya Pak? Ya kemarin masih 115, sekarang 120 itu 125 sekarang ini. Ya harus jual daging 13,5. Cuman daging kan ada yang jelek, ada yang bagus. Kalau yang bagus mungkin kan harganya beda gitu. Naiknya itu 25%. 25%. Dari harga berapa ke harga berapa? Lagi pas harga normalnya kan timbang 105. Ini udah 120 nimbangnya. 110. Kalau ketengan 135. Ya, dengan kenaikan ini Pak, pendapatnya gimana Pak? Pendapatnya Bapak gitu. Ya kalau mau turun lagi seperti biasa. Normal lagi kan. Para konsumen mengakui harga daging sapi memang naik. Mereka membeli daging sesuai kemampuan saja. Sementara konsumen dari pengusaha makanan juga berharap harga kembali turun apalagi menjelang bulan puasa. Biasanya 120. Biasanya 120, sekarang 125. Ya 130 semuanya itu tadi. 130 ya? Kasih 125. Katanya. Sayuran naik, beras naik, minyak langka, ya sudah aja. Yang terjangkau sama kita beli, enggak ya sudah, enggak usah kan, enggak pakai pusing. Cabai naik, ya itu aja, segini aja dia belanja habis 200, bayangin aja. Kemarin habis ngambil 80 kilo itu masih harga 12 loh, tanggal 5 kemarin. Ya. Kalau sekarang berapa? Sekarang harga normal apa masih biasa? Oh, masih normal. Normal. 12. Karena ibu kan pedagang. Oh, pedagang. Iya. Pedagang apa? Mau makan sate, luas itu. Menurut pedagang, kenaikan harga diduga imbas dari menurunnya impor sapi dari Australia yang menjadi produsen terbesar untuk Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan menurunnya pasokan dari peternak lokal. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Yas'alunaka 'anil anfal Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala
kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Qori Korea Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Qori Korea Cilik Indonesia. Warga Dusun Sukajadi, Kelurahan Sukadanaham, Bandar Lampung mengeluhkan pengerukan bukit. Warga tidak mengetahui tujuan pengerukan bukit yang menggunakan beberapa alat berat tersebut. Itu apa namanya? Warga mengaku sempat mempertanyakan tujuan pengerukan. Namun pengawas pekerja di lokasi menyebutkan tidak akan dibangun apa-apa. Selain tak memiliki izin warga, pengerukan lahan juga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa udara kotor dan jalan menjadi becek. Tapi saya melihat karena memang ini adalah area catchment area, kemudian area resap air di Kota Bandar Lampung, sehingga ini perlu dipertanyakan. Kita warga masyarakat Sukajadi, Sukadanaham ini peduli terhadap lingkungan. Kita berharap pemerintah kota meninjau ulang perizinan yang memang dilakukan oleh pengembang tentang penggerukan area tempat di Sukadanaham. Pantauan kami siang di lokasi tidak ada pekerja diduga sedang libur. Warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung mengevaluasi perizinan pengerukan bukit yang merupakan daerah tangkapan air. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bentrok terjadi antar warga dengan satpam perusahaan perkebunan karet PT Huma Indah Mekar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu sore. Massa berasal dari keturunan desa Bandar Dewa di daerah ini. Seorang warga terluka. Bentrok pecah setelah seorang warga ditangkap satpam dan langsung diserahkan ke polisi. Massa kemudian mempersenjatai diri menyerang satpam. Pos dan B satpam menjadi sasaran amuk massa. Brimob yang diturunkan ke lokasi menghalau massa yang akan masuk kantor perusahaan dengan tembakan gas air mata. Suasana di lokasi masih mencekam. Massa masih bertahan di lokasi menuntut teman mereka dibebaskan. Sengketa lahan antara warga Bandar Dewa dengan PT HIM di Tulang Bawang Barat telah terjadi puluhan tahun. Warga mengklaim lahan keluarga mereka dicaplok perusahaan perkebunan karet. Sengketa kian memanas setelah perusahaan menolak permintaan warga untuk mengukur ulang lahan. Dua dari 3 garong ditangkap dan ditembak tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Utara Rabu siang. Keduanya bernama Kausar dan Robi Paramita, warga Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Para tersangka merampok warga pada 25 Februari 2022 lalu. Perampokan terekam kamera CCTV yang dipasang di rumah korban. Tersangka yang melengkapi diri dengan senjata tajam dan senjata api menyandra seluruh penghuni rumah di kamar. Seorang wanita yang membawa anaknya pun diancam dengan senjata api. Tersangka menggasak uang tunai 40 juta rupiah dan 4 ponsel. Dari kejadian itu korban menderita kerugian uang yang diletakkan di dalam kamar sejumlah 30 juta, kemudian 30 juta di dalam kamar tersebut, kemudian ditambah lagi 10 juta yang dilaci, kemudian 2 buah HP milik korban dan 2 buah HP yang sedang Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 teman tersangka. Dari kedua tersangka, polisi menyita senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, senjata tajam dan ponsel. Kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemerintah menaikkan harga gas LPG non-subsidi. Terpantau di salah satu agen di Jalan Hos Koleo Putra, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Senin pagi. Harga gas LPG tabung 5,5 kg naik Rp12.000 dari Rp79.000 menjadi Rp91.000 per tabung. Harga gas LPG 12 kg naik Rp24.000 per tabung.
Dari Rp165.000 kini menjadi Rp189.000. Untuk gas LPG bersubsidi, tabung isi 3 kg tidak naik. Pembeli gas LPG non-subsidi kini hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Banyak pembeli yang beralih menggunakan gas LPG bersubsidi. Meski harganya naik, namun stok gas LPG non-subsidi di tingkat agen banyak. Minyak goreng curah mulai masuk pasar Bandar Lampung. Seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur pada Selasa siang. Truk tangki yang mengangkut minyak langsung diserbu warga yang antri untuk membeli. Minyak curah didistribusikan hanya bagi pedagang saja. Pembelian diberlakukan syarat diantaranya memberikan fotokopi KTP dan menandatangani surat perjanjian minyak curah dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp11.500 per kilogram. Kuota pembelian minyak curah berbeda-beda. Pemkot Bandar Lampung menjual minyak curah bagi pedagang pasar Rp10.500 per kilogram. Pedagang pasar mendapat keuntungan Rp1.000 per kilogram. Bagi pedagang yang menjual minyak curah di atas head, maka akan diberi sanksi berupa tidak diberikan jatah lagi di hari berikutnya.